Assalamualaikum, halo kawan-kawan programmer. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang shortest path pada graph menggunakan algoritma greedy. Secara bahasa, greedy berarti serakah, di mana teknik pencarian solusinya pada setiap langkah atau step pencarian algoritma greedy, dia akan memilih nilai terbaik yang ada di hadapannya tanpa memperhitungkan nilai yang ada pada langkah berikutnya. Jadi dia akan melihat solusi terbaik yang ada di hadapannya, kemudian dia langsung pilih. Kemudian shortest path problem atau masalah lintasan terpendek pada graph, yaitu sebuah problem di mana kita harus mencari solusi jarak terpendek dari suatu vertex ke vertex yang lain. Pada contoh kasus kita kali ini, kita akan coba mencari shortest path atau lintasan terpendek dari vertex D ke vertex K. Jadi ini adalah vertex D, dan kita akan mencari solusi lintasan terpendek dari vertex D ini ke vertex K. Jadi dari sini ke vertex ini. Ada quote atau pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma Irama. Sama di sini juga. Di sini juga ada banyak path atau lintasan dari vertex D ke vertex K. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak opsi lintasan dari vertex D ke vertex K. Jadi fungsi objektif kita adalah mencari lintasan atau path dengan total bobot atau total jaraknya, total biayanya yang paling rendah. Jadi kalau pada kasus kita kali ini, kita punya beberapa path. Pertama kita punya D, G, J, I, K. Jadi pada kasus kita ini, kasus dari vertex D ke vertex K, kita punya beberapa lintasan yang mungkin. Pertama kita bisa, dari D ini kita ke vertex G, dari D ke vertex G, kemudian vertex J, vertex I, dan vertex K, dengan total biayanya adalah 44. Kemudian opsi lainnya kita bisa lewat dari D ke A, D ke A, kemudian ke C, ke F, kemudian ke vertex B, vertex H, dan vertex K dengan total biayanya adalah 54,2. Di P3 kita bisa ada opsi lain, kita bisa dari vertex D ke vertex E, kemudian vertex L, kemudian ke vertex K dengan total bobotnya adalah 27. Kemudian dari path lainnya lagi, path 4, kita bisa dari vertex D kita ke vertex G, kemudian vertex J, I, dan vertex K dengan total bobotnya adalah 28. Dan masih banyak lintasan yang lain ya, masih banyak path yang lain, yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau dari 4 lintasan ini, lintasan dengan bobot rendahnya adalah 27, tapi tidak menjamin bahwa ini adalah lintasan dengan bobot terendah yang bisa kita cari dari graf ini. Jadi untuk mencari solusinya ini kita butuh algoritma. Jadi di algoritma itu ada sebuah aturan yang konsisten yang bisa kita terapkan untuk mencari solusi. Untuk video tutorial kali ini kita akan mencoba mencari solusinya menggunakan algoritma greedy. Teknik pencarian solusi di algoritma greedy ini adalah dengan cara melihat solusi terbaik yang ada saat ini. Jadi dia hanya melihat satu langkah saja. Misalnya saya berada di vertex D, maka saya akan melihat solusi terbaik yang keluar dari vertex D ini. Untuk keluar dari vertex D dengan biaya paling minimum adalah 2 ya. Antara 2, 5, dan 7 yang paling minimum adalah 2. Jadi kita start di vertex D dan akan berakhir nanti ketika sudah tiba di vertex K dengan menerapkan algoritma secara konsisten. Ya, dengan cara memilih vertex terbaik di setiap langkah ya. Ya, terminologi terbaik atau istilah terbaik pada shortest path ini berarti jarak terdekat. Jadi untuk problem lain mungkin kata terbaiknya ini bisa diartikan dengan kata lain, bisa saja terkecil atau terbesar, minimum atau maksimum. Jadi optimasi sebenarnya ada dua cara, bisa berupa optimasi memaksimalkan atau meminimumkan. Kalau berupa biaya atau jarak biasanya dia meminimalkan ya. Tapi kalau berupa keuntungan berarti memaksimalkan keuntungan. Kita akan memulai pencarian solusi greedy dari vertex D ya. Jadi path kita sekarang baru berisi vertex D. Start dari vertex D, kemudian dari vertex D ini kita punya 3 pilihan. Ada 3 edge, 3 sisi yang keluar dari vertex D ini. Ada yang ke vertex E, ada yang ke vertex G, dan ada yang ke vertex A. Jadi vertex yang keluar dari vertex D ini ada vertex A, E, dan G ya. E, G, A. Kita urutkan secara alfabetik sesuai dengan indeksnya, urutan
indeks dari vertexnya, dari kecil yang ke besar, A, E, dan G ya. Kemudian pada saat ini, pada step sekarang ini, step saat ini, pada langkah ini, nilai edge yang paling rendah atau nilai sisi yang paling rendah adalah nilai sisi ke vertex E. Jadi dari ketiga vertex ini, yang paling dekat dengan vertex D adalah vertex E ya, dengan biaya sama dengan 2 atau jaraknya sama dengan 2. Maka pada step berikutnya, pada langkah berikutnya kita akan memilih vertex E sebagai vertex tujuan. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Tetapi sebelum lanjut, maka kita harus menandai semua vertex yang keluar dari vertex D ini. Selain vertex E, kita tandai sebagai vertex yang tidak aktif, atau kita menandai vertex D ini sebagai vertex yang visited ya. Kita tandai vertex D ini sebagai vertex yang sudah dikunjungi, supaya nanti kelak kita tidak akan mengunjungi lagi vertex D ini, tidak usah masuk lagi ke vertex D karena dia sudah dikunjungi. Jadi kita tandai visitednya sama dengan true. Berikutnya kita ke vertex E. Jadi dari vertex E ini ada 3 vertex yang keluar ya. Tapi tadi vertex dari ke D ini sudah kita tandai. Dan vertex D sudah kita tandai sebagai vertex yang visited. Berarti kita tidak ada kemungkinan lagi ke vertex D. Sisa ada 2 peluang, yaitu ke vertex G dan vertex L. Di antara kedua vertex G dan L ini, sisi yang paling rendah adalah vertex G ya. Ke vertex G nilai bobot sisinya atau bobot edge-nya 14. Maka nanti di langkah berikutnya kita akan memilih vertex G ini sebagai vertex berikutnya dan akan kita masukkan ke dalam pad. Oke, sebelum kita lanjut, kita memblokir semua vertex yang masuk ke vertex E, atau kita berikan nilai vertex E ini dengan nilai visited sama dengan true, supaya nanti kita tidak akan mengunjungi vertex E ini lagi. Berikutnya kita ke vertex G dengan cara yang sama. Kita melihat semua edge yang keluar, semua vertex yang saling adjacent ya, yang saling terhubung atau adjacent ke vertex G, dengan nilai minimum adalah vertex F ya, nilainya adalah 3. Jadi dari D tidak, dari J, I, vertex yang yang belum visited ya. Kalau D sudah tidak dipertimbangkan lagi karena ini kan ada sisi juga ke vertex D, tapi vertex D tadi sudah dikunjungi, sudah visitednya sudah sama dengan true, maka kita tidak akan ke D lagi. Tersisa vertex J dan vertex F. Di antara kedua vertex ini, vertex F dan J, jadi biaya edge yang paling rendah adalah ke vertex F ya, sama dengan 3, maka selanjutnya akan kita pilih vertex F sebagai vertex berikutnya dan kita masukkan ke dalam pad. Sebelum kita lanjut ke vertex berikutnya, vertex G ini kita berikan nilai visited sama dengan true. Oke, next. Selanjutnya kita ke vertex C dengan cara yang sama. Kita ke vertex berikutnya. Jadi dia cara kerjanya seperti itu. Dari vertex ini tadi, dari vertex G ke F, kemudian berikutnya ke C, ke A, ke B, ke vertex H, dan ke vertex K. Saya ulangi lagi, jadi dia cara kerjanya seperti ini. D, E. Jadi setiap dia akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, dia akan melakukan dulu, memberikan nilai visited sama dengan true, baru dia lanjut. Supaya nanti vertex yang sudah dikunjungi tidak dikunjungi lagi. Kita lanjutkan vertex K. Ketika dia sudah sampai di vertex K, maka pencarian akan berakhir ya, karena vertex K ini adalah vertex terakhir atau vertex final, vertex tujuan dari vertex D ke vertex K. Di sini kita dapatkan lintasan sama dengan D, E, G, F, C, A, B, H. Jadi menggunakan logaritma greedy, kita akan mendapatkan pad atau lintasan dari D ke K ini adalah D, E, G, F, C, A, B, dan K. Ya, dengan total biayanya dari D ke K ini, menurut algoritma greedy, berdasarkan aturan algoritma greedy, total biaya yang kita dapatkan adalah 65,2. Secara visual, secara kasat mata ini nampak bukan biaya minimum ya, tidak sesuai dengan tujuan algoritma, tujuan problemnya tadi, shortest path, mencari biaya minimum, lintasan minimum. Walaupun ini bukan biaya minimum, tapi dia sudah berhasil melaksanakan aturan yang ada di algoritma secara konsisten. Jadi memang algoritma itu seperti robot, dia tidak manusiawi. Dia berjalan berdasarkan aturan yang ada ditetapkan di dalam algoritma tersebut. Oke, dari sini kita bisa simpulkan. Jadi algoritma greedy bisa ditulis seperti ini.
Pertama, inputnya adjacency matrix, kita masukkan adjacency matrix ke dalam program. Kemudian kita tentukan vertex awalnya. Dalam kasus kita tadi, vertex awalnya adalah vertex D. Kemudian kita set juga vertex akhirnya. Pada kasus kita tadi, vertex akhirnya adalah vertex K. Kemudian ada pasangan vertex asal dan vertex tujuan ya. Nanti kita buat pasangan vertex asal dan vertex tujuan. Ini menyatakan edge atau sisi yang dipilih. Jadi mula-mula vertex asalnya adalah vertex D, jadi vertex awal. Vertex asal sama dengan vertex awal mula-mula. Kemudian kita akan melakukan looping atau pencarian greedy menggunakan while selama vertex asal tidak sama vertex akhir, tidak sama dengan vertex akhir. Atau dengan kata lain, selama vertex asalnya ini tidak sama dengan vertex K ya, kalau di kasus kita tadi. Jadi kalau vertex akhir belum ditemui, maka kita akan terus melakukan looping. Jadi vertex asalnya mula-mula dia bernilai sama dengan vertex awal, sama dengan vertex D. Kalau kita vertex awalnya sama dengan K dan vertex akhirnya sama dengan K, maka looping ini tidak dikerjakan. Karena syaratnya adalah vertex asal tidak sama dengan vertex akhir. Sedangkan kalau kita mulai dari K dan berakhir di K juga, di sini akan menyebabkan vertex asal bernilai sama dengan K, dan di sini vertex akhirnya juga sama dengan K. Ketika dia nilainya sama, vertex asal sama dengan vertex akhir, maka dia akan berhenti dan tidak melakukan looping lagi. Berikutnya di dalam looping saya buat sebuah variabel vertex tujuan yang mula-mula nilainya saya berikan sama dengan -1. Kemudian kita akan mencari kandidat vertex tujuan. Jadi kita melakukan seleksi. Ini mirip dengan algoritma selection sort. Kita mencari dari kandidat tersebut yang nilai bobot edge-nya, bobot sisinya paling kecil. Jadi yang punya bobot paling kecil itu akan kita pilih. Kemudian setelah kita dapat nilai vertex tujuan yang baru, jadi kalau kita dapat dari kandidat tersebut dengan nilai bobot paling kecil, maka vertex dengan nilai bobot edge atau bobot sisi paling kecil tersebut akan kita pilih sebagai vertex tujuan. Jadi kalau kita dapat vertex tujuan yang baru, maka nilai ini akan berubah, tidak sama dengan -1 lagi. Kalau dia berhasil dirubah, maka nilai vertex tujuan yang baru itu akan menjadi vertex asal untuk iterasi looping berikutnya. Kita lanjutkan ke persiapan pembuatan program. Jadi tadi kita punya problem graph seperti ini. Apa yang kita butuhkan? Tentunya kita akan butuh matriks ini ya. Kalau dari algoritmanya kita butuh matriks adjacency dan vertex awal dan vertex akhir. Jadi kita tetap butuhkan ini. Jadi kita buat dulu array labelnya dari A sampai L. Kemudian indeksnya ini ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 11. Jadi kalau kita tadi berawal dari vertex D, maka nanti indeks yang kita masukkan adalah indeks vertex awalnya adalah 3 dan kita berakhir di vertex K, maka kita masukkan indeks vertex akhirnya sama dengan 10. Ini problem graph kita. Kemudian dari graph ini kita buat array adjacency-nya atau matriks adjacency-nya, matriks ketetanggaannya. Kita buat seperti ini. Dari sini kita buat, ini ada di video kita yang lalu. Kalau teman-teman mau belajar bisa lihat di video saya yang lalu tentang representasi graph menggunakan adjacency matriks dan adjacency list. Oke, kita lanjutkan. Jadi mula-mula kita punya array label. Jadi mula-mula kita punya array label, tipenya char. Isinya adalah A, B sampai L ya. Ya, setelah kita memiliki array label ini, berikutnya kita akan memasukkan array adjacency. Dari matriks adjacency ini, kita buat array adjacency-nya di program seperti ini. Kemudian berikutnya yang bagian paling penting juga, kita butuh membuat sebuah array untuk menandai apakah sebuah vertex sudah dikunjungi atau belum, yang jumlahnya yang panjangnya sama dengan panjang label ya. Jadi kita buat di sini array, ini namanya array visited, kita beri nama array visited, tipenya boolean, array boolean. Kita inisialisasi dengan new boolean, kemudian panjang elemennya, banyak elemennya adalah jumlah elemennya sebanyak jumlah elemen pada label. Jadi banyaknya elemen pada array boolean ini, array visited boolean adalah sebanyak panjangnya label ya, sama panjangnya dengan array label atau sebanyak vertex yang ada. Jadi nanti kita bisa tandai apakah sebuah vertex atau sudah dikunjungi atau belum dengan array ini. Oke, berikutnya kita akan melakukan inisialisasi vertex awal dan vertex akhir. Ini vertex awal sama dengan 3, indeks vertex awalnya sama dengan 3, ini sama dengan indeks dari vertex D ya. Ini vertex D 3, kemudian vertex 10 K adalah 10. Jadi dia kita kasih masuk di sini. Indeks vertex awalnya adalah 3, kemudian vertex akhirnya 10. Kemudian kita buat sebuah variabel
tipenya double, total bobot, mula-mula nilainya kita beri sama dengan 0 ya. Kemudian nanti seiring berjalannya looping, selama dia melakukan pencarian greedy, nilai total bobot ini akan di-increase ya, di-increment, ditambah dengan total bobot yang didapatkan, total bobot edge yang didapatkan. Berikutnya kita buat variabel vertex asal yang mula-mula nilainya kita beri nilai indeks vertex awal ya, sama dengan D, indeks vertex D. Jadi kita nanti akan buat pasangan vertex asal dengan vertex tujuan yang menyatakan edge atau sisi yang dipilih. Berikutnya kita set nilai dari visited untuk vertex asal sebagai true, artinya kita menandai vertex asal ini atau vertex awal ini sebagai vertex yang telah dikunjungi. Kemudian kita melakukan looping. Ya, di dalam looping ada beberapa hal yang kita kerjakan di dalam looping. Pertama, kita looping ini selama dia vertex asalnya tidak sama dengan vertex akhir. Atau kita akan melooping selama kita belum sampai ke vertex akhir. Jadi kalau vertex akhir belum ditemukan, maka kita akan terus melakukan looping. Apa saja yang dikerjakan di dalam looping while ini? Pertama, kita menginisialisasi vertex tujuan sama dengan -1. Kemudian kita mencari kandidat vertex tujuan. Kemudian kita memilih dari kandidat vertex tujuan tersebut mana yang nilai edge-nya atau nilai edge-nya, nilai sisinya yang paling kecil. Setelah kita dapat, kita akan melakukan set vertex tujuan. Kemudian kita akan mengset vertex tujuan ini sebagai vertex asal pada iterasi looping berikutnya. Kemudian jika seandainya vertex tujuan ini nilainya tetap -1, di akhir looping dia tetap nilainya -1, maka pada kondisi tersebut sebenarnya kita tidak menemukan kandidat atau kita tidak menemukan solusi vertex baru yang dapat dikunjungi. Tidak ada lagi vertex yang saling adjacent dengan vertex asal saat ini. Kalau kondisi seperti itu, maka kita akan break walaupun kita tidak menemukan vertex akhir. Jadi pada saat kondisi seperti itu kita akan melakukan break walaupun kita tidak menemukan solusi akhirnya. Jadi nanti kalau akan muncul jawaban kita tidak menemukan solusi akhir karena sudah tidak ada lagi vertex yang saling adjacent ke vertex asal saat ini berdasarkan aturan greedy. Oke, next. Kita mulai dengan inisialisasi vertex tujuan dengan nilai -1. Kemudian kita akan melakukan pencarian kandidat dan kandidat vertex tujuan ya, serta menyeleksi vertex tujuan. Jadi pertama di sini kita buat array kandidat vertex tujuan, vektor ya maksud saya. Kemudian kita buat sebuah variabel min dengan nilai sama dengan double max value. Jadi ini adalah sebuah strategi algoritma juga yang biasa juga digunakan pada sorting selection sort ya. Jadi pertama kita buat variabel min, nama variabelnya min, tapi mula-mula kita set dia nilainya dengan angka yang paling besar yang ada di tipe data double. Maka nanti seiring berjalannya looping for ini, kita akan mengevaluasi nilai min ini. Jika ada nilai yang lebih kecil daripada min, maka nilai min ini akan kita update dengan nilai bobot yang lebih kecil tersebut. Ya, berikutnya kita akan melakukan looping for dari for integer i sama dengan 0, dari i sama dengan 0, dan selama i lebih kecil daripada banyaknya kolom pada baris vertex asal di array adjacency ya. Kemudian incrementnya i++. Ya, apa yang kita lakukan di sini? Sebenarnya di sini adalah proses looping untuk mencari kandidat solusi ya. Jadi pertama kita akan memeriksa bobot adjacency matrix dan kita lihat apakah dia sudah dikunjungi atau belum, apakah dia is visited atau belum. Jadi sebenarnya pada saat kita, misalnya sebagai contoh tadi, pada saat kita berada di vertex D, di sini, di vertex D ini, kita memeriksa semua vertex yang saling adjacent dengan vertex D. Kalau secara visual di array seperti ini, dari vertex D ini kita lihat semua yang saling adjacent dengan vertex D. Vertex yang saling adjacent dengan vertex D ini adalah vertex yang bobotnya lebih besar daripada 0 ya. Ada vertex A. Kemudian tanpa melihat gambarnya kita bisa tahu ini, tanpa melihat gambar grafnya, ada vertex A, vertex E, dan vertex G. Jadi programnya ini belum punya mata, jadi dia tidak bisa melihat graf. Dia hanya bisa membaca data yang kita simpan. Tadi kita sudah menyimpan data adjacency matrix, dan di adjacency matrix tersebut kita bisa melihat ini. Programnya bisa mengetahui, ada dalam memori programnya. Programnya punya memori tentang vertex yang saling adjacent dengan vertex D ini adalah yang nilai adjacency array-nya tidak sama dengan 0, lebih besar daripada 0, yaitu vertex A,
vertex E dan vertex G. Kalau dilihat gambar memang seperti ini, vertex E, G, dan A ya. Kemudian kita cari dari ketiga vertex ini yang nilai adjacensinya paling kecil. Jadi kalau kita berada di baris ini, baris D, maka nilai yang paling kecil adalah 2 ya. Ya, kemudian kenapa di sini looping for-nya matriks vertex asal, dot length ya. Kemudian vertex asal kolom ke I. Jadi kita looping for-nya ini untuk looping for kolom ya, dari kolom A sampai kolom L di baris D. Jadi nanti dia buatnya seperti ini. Jadi vertex asal kolom D ini pada saat ini sekarang dia nilainya kolom D ya. Nanti dia akan diupdate lagi. Dan baris D, kemudian kolom ke I. Kemudian kita periksa. Jadi walaupun bobotnya lebih besar daripada 0 nanti, kalau dia sudah pernah dikunjungi kita akan mengabaikannya ya. Jadi kalau dia sudah pernah dikunjungi akan kita abaikan walaupun bobotnya lebih besar daripada 0. Maka nanti di dalam filternya kita tulis seperti ini. Filter if jika bobotnya lebih besar daripada 0, ini menandai bahwa dia adalah vertex yang saling adjacent ke vertex asal. Jadi ditandai dengan bobotnya lebih besar daripada 0. Kemudian syarat keduanya dia is visited, sama dengan false ya. Ini kalau ada tanda serunya berarti dia, ini perhatikan ada tanda seru terus tulisan is visited. Jadi is visited tadi ada variabel yang di sini ya. Jadi is visited tadi adalah variabel yang menyatakan apakah dia sudah dikunjungi atau belum. Kalau dia bernilai false atau tidak true, ini berarti tidak ya. Tanda serunya tidak is visited artinya belum dikunjungi. Dan bobotnya lebih kecil daripada bobot dari min ya. Dimana mula-mula tadi kita tandai nilai, kita berikan nilai awal minnya dengan nilai bilangan yang paling besar di tipe data double. Jadi kalau kita dapat angka yang lebih kecil daripada min ini, maka kita akan lanjutkan prosesnya. Pertama kita update nilai minnya. Jadi kalau nilai minnya ini tidak lebih kecil daripada min yang sebelumnya, jadi misalnya nilai minnya sudah berubah jadi 8, terus kita dapat lagi nilai min yang baru, itu kita dapat bobot yang baru adalah 10, maka kita tidak perlu melakukan proses ini. Jadi kalau bobotnya lebih kecil daripada min, baru kita update. Kita update nilai minnya sama dengan bobot yang baru. Kemudian kita update juga nilai vertex tujuannya sama dengan I ya. Jadi ini yang menyebabkan nanti vertex tujuan kita tidak bernilai sama dengan min 1. Walaupun awalnya mula-mula kita beri nilai min 1. Dan ini sebagai penanda. Kalau dia sudah berubah, bukan min 1 lagi, berarti itu artinya kita dapat vertex tujuan yang baru. Yang nilai bobotnya paling kecil. Oke, next kita lanjutkan. Kemudian kalau kita berhasil dapat vertex yang baru, atau dengan kata lain, nilai dari vertex tujuan ini tidak sama dengan tanda seru, ini berarti tidak ya. Tidak sama dengan min 1, maka kita tandai visitednya sama dengan true ya. Jadi kita tandai vertex tujuan ini yang baru saja kita datangi ini, kita tandai sebagai vertex yang sudah dikunjungi, supaya nanti tidak perlu dipilih lagi, tidak perlu diperiksa lagi. Kemudian kita cetak hasilnya, label tujuan. Kemudian bobot, kita baca lagi bobotnya satu kali untuk menambahkan total bobot ya. Ya, kita baca bobotnya adjacency matrix pada posisi vertex asal dan vertex tujuan. Kemudian bobot yang kita baca ini kita tambahkan ke total bobot. Jadi total bobot nanti akan bertambah. Di mana tadi sebelumnya kita sudah mengeset bobot ini nilainya mula-mula sampai dengan 0. Jadi nanti kalau kita dapat vertex yang baru, kita akan memperbaharui nilai total bobotnya dengan nilai bobot yang baru kita dapat. Jadi nanti total bobot ini bukan 0 lagi. Kemudian kita update nilai vertex asal. Jadi vertex tujuan ini akan menjadi vertex asal pada looping berikutnya ya. Kalau kita dapat vertex tujuan yang baru, maka kita akan jadikan dia sebagai vertex asal pada looping berikutnya. Kemudian jika filter yang pertama ini gagal, jika dia tidak berhasil mendapatkan vertex tujuan yang baru, atau secara operasi logikanya, jika vertex tujuannya ini tetap bernilai min 1, berarti kita tidak menemukan vertex tujuan yang baru. Jika vertex tujuannya tetap bernilai min 1, berarti dia tidak bisa masuk di sini. Tetapi dia masuk ke bagian else, ini break. Kita langsung else, kemudian break. Ini artinya apa? Kita tidak berhasil menemukan solusi karena nilai vertex tujuan tidak terupdate. Kenapa nilai dari vertex tujuan tidak terupdate, tidak berubah dari min 1? Karena kita tidak menemukan kandidat vertex yang baru. Kenapa kita tidak menemukan kandidat vertex yang baru? Karena pada saat di sini tadi tidak ada edge, tidak ada vertex lain lagi yang saling adjacent dengan vertex
vertex asal saat ini. Berarti tidak ada kandidat lagi yang bisa dipilih. Kalau situasinya seperti itu, kita harus break dan keluar dari looping walaupun kita tidak menemukan vertex akhir dan pencarian berakhir ya. Oke. Source kode lengkapnya seperti ini. Jadi kita buat ini, import dulu Java util vector karena kita mau buat vektornya. Kemudian kita buat method main, kita masukkan array karakternya. Kemudian kita buat array adjacency, buka halaman berikutnya. Kemudian kita buat array visited. Kemudian kita buat juga index vertex awal, kita inisialisasi dengan nilai 3 dan vertex akhirnya 10. 3 ini berarti dia vertex D, 10 sama berarti vertex K. Kemudian kita buat variabel total bobot mula-mula nilainya sama dengan 0. Kemudian vertex asal mula-mula kita beri nilai awalnya dia adalah nilai indeks vertex awal. Kemudian kita buat visited vertex asal sama dengan true. Artinya kita menandai vertex asal ini sebagai vertex yang sudah dikunjungi ya. Jadi vertex D kita tandai sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Kemudian kita melakukan looping while yang isinya seperti ini. Mencari membuat vertex tujuan bernilai -1 mula-mula, kemudian mencari kandidat solusi. Kalau kita menemukan kandidat solusi, maka vertex tujuan ini kita rubah nilainya bukan -1 lagi tapi sama dengan i. Kemudian terakhir kita mengeset vertex tujuan di sini untuk persiapan ke looping berikutnya. Kalau kita tidak berhasil menemukan kandidat yang baru, vertex tujuan yang baru tidak ada, sudah tidak ada lagi vertex yang saling adjacent dengan vertex saat ini, maka kita akan melakukan break walaupun kita tidak dapat solusi. Oke, kita langsung ke demo programnya di NetBeans. Semoga dia berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita punya kodenya seperti ini. Saya scroll pelan-pelan dari atas ke bawah. Pelan-pelan. Ya, sama persis dengan program kita tadi. Kemudian kita run. Ya, kita run dengan cara klik kanan, run file. Dan hasilnya adalah jreng. Ya, hasilnya adalah DEGFCABHK. Jadi dia sama hasilnya 65,2. Jadi sekali program ini disusun, satu kali algoritma ini disusun, dia harus bisa bekerja walaupun inputnya diganti-ganti, parameter inputnya. Kita bisa ganti labelnya, adjacency matriksnya, dan nilai vertex awal dan akhirnya. Dan dia harus tetap berjalan sesuai dengan aturan greedy. Ya, misalnya kita ganti vertex awalnya adalah 5, kemudian vertex akhirnya adalah 8. Kita lihat dulu di sini. 5 dan 8 itu apa? Ya, vertex 5 dan 10, F dan 5 dan 8 ya, F dan I. Jadi kalau secara aturan greedy, dia akan bergerak ini. Dari F ini ada keluar, ada 4 edge ya, 4, 6, 7, dan 9 nilainya. Jadi kalau sesuai aturan greedy, walaupun ini sudah terlihat dekat, sangat dekat ini dari F ke I, maka dia tidak akan memilih ini 9 karena yang paling rendah adalah 4 ya. Kemudian berikutnya dia pilih terus yang paling rendah. Jadi dia akan konsisten menjalankan aturan greedy. Walaupun secara manusiawi, secara kasat mata ini, kita melihat bahwa dari F ini kan sisa langsung ke I saja ya. Satu edge saja nilainya 9. Tetapi ini secara manusiawi. Seperti saya katakan tadi, ini dia bekerja seperti robot, algoritma bekerja seperti robot. Dia bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan di algoritmanya. Kalau dia pertama harus mencari yang terkecil, maka dia akan cari yang terkecil di sini. Dari semua edge yang saling, dari semua vertex yang saling adjacent dengan F ini, dia pilih yang nilainya paling kecil. Coba kita run. Klik kanan run file. Oke, dari F ke I ternyata lintasannya adalah F, G, D, E, L, I. Yang total bobotnya adalah 32. Lebih besar daripada angka 9 tadi yang kita lihat secara kasat mata. Kalau dilihat memang dia tidak optimal ya. Tetapi sebenarnya ini sudah lumayan baik karena dia bisa bekerja dengan cepat. Ada dua hal yang dicari biasanya dalam masalah optimasi. Jadi kalau jenisnya tadi ada memaksimalkan dan meminimalkan. Tetapi kalau dalam masalah optimasi, biasanya kita akan mencari algoritma yang bisa mencari jawaban paling efektif dan efisien. Efektif itu artinya jawaban yang paling benar. Kalau kita lihat secara kasat mata yang paling benar adalah 9 ya. Tetapi belum tentu untuk mencari angka 9 ini dia efisien. Jadi kata efisien ini berhubungan dengan resource dan waktu ya. Jadi walaupun dia tidak terlalu efektif, tapi kalau lebih cepat dicari berarti dia lebih bagus. Mungkin saja
Kalau kita mau cari angka 9 itu kita butuh algoritma yang berputar-putar, loopingnya lama, dan dia butuh waktu yang lama juga. Minimal kalau kita tidak bisa mendapatkan dua-duanya, tidak bisa efektif dan efisien, kita bisa dapatkan salah satunya, yaitu efisiensi. Oke, saya kira untuk video tutorial tentang algoritma greedy saya cukupkan sampai di sini. Kita akan insya Allah bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Untuk algoritma yang lain mungkin ada DFS, BFS, dan lain-lain. Terakhir saya ingin mengingatkan pesan dari Bang Roma yang sudah kita ambil quote-nya tadi. Ada banyak jalan menuju Roma Irama. Bang Roma ini pernah berpesan, mengapa minuman itu haram? Corona merusakkan pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.